Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 5 dan izin perkenalkan diri, nama saya Nika Dek Yuke Abrilian Pramasanti. Saya Silsirati Kris Junior. Nama saya Saniana Zohasifa. Jadi kami akan mempresentasikan hasil identifikasi dan ide bisnis maritim yang sudah kami analisis sebelumnya. So what are we discussing today? Yang pertama yaitu temuan di lapangan, kedua masalah yang terjadi, yang ketiga ide bisnis atau solusi, lalu yang keempat yaitu alasan memilih ide bisnis. About Gisik Cemandi. Pelabuhan Gisik Cemandi merupakan pelabuhan rakyat atau dermaga tradisional yang terletak di Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wilayah ini dikenal sebagai kampung nelayan di pesisir timur, daerah Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Pelabuhan tradisional Gisik Cemandi ini juga memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata bahari dengan memanfaatkan tambak dan pesisir pantai untuk wisata susur sungai, pemancingan dan wisata kuliner hasil laut. Pemerintahan Desa Gisik Cemandi ini berencana untuk menjadikan desa sebagai desa wisata terpadu di Kecamatan Gisik Cemandi, yaitu Sedati. Lalu temuan di lapangan yaitu yang pertama, sebagai hasil laut langsung dijual ke pengepul dengan harga rendah. Lalu yang kedua yaitu belum banyak pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah. Lalu yang ketiga yaitu tidak ada sistem logistik modern atau cold storage dan digital tracking. Yang keempat yaitu ada sistem sewa atau ketergantungan pada pemilik modal. Jadi kesimpulannya, berdasarkan temuan lapangan yang kami sudah survei secara langsung, pelabuhan ini tuh memiliki fungsi sebagai pusat distribusi modern, melainkan masih sebagai titik awal rantai pasok tradisional yang didominasi oleh perantara. Dan selanjutnya yaitu masalah yang terjadi, seperti masalah operasional, yaitu nelayan kesulitan mendapatkan BBM subsidi atau solar, bahkan sampai tidak melaut. Dampaknya aktivitas produksi berhenti, pendapatan nelayan juga terganggu. Yang kedua, masalah infrastruktur seperti jembatan utama, akses nelayan ambruk dan belum diperbaiki. Dampaknya yaitu distribusi hasil laut terhambat, mobilitas nelayan dan barang tidak efisien. Untuk yang ketiga yaitu masalah ekonomi. Nelayan keluhan hasil tangkapan yang tidak stabil dan cenderung menurun. Seperti dampaknya yaitu suplai tidak bisa memenuhi permintaan dan pendapatan nelayan tidak pasti. Untuk ide bisnis atau solusinya, yang pertama ide bisnis yaitu layanan penukaran limbah laut dengan solar subsidi untuk nelayan. Nelayan dapat menukarkan limbah laut seperti cangkang kerang atau sisi ikan, tulang ikan, jaring rusak, atau sampah plastik laut yang berhasil dikumpulkan dengan solar untuk kebutuhan melaut. Selain membantu nelayan mendapatkan BBM lebih mudah, bisnis ini juga mendukung kebersihan laut dan mengelola limbah hasil perikanan. Dan untuk solusinya yaitu yang pertama membuat sistem penukaran limbah laut menjadi poin untuk kuota solar bagi nelayan. Yang kedua, bekerja sama dengan pemerintah, agen BBM resmi, dan bank sampah laut untuk distribusi solar yang legal dan tepat sasaran. Yang ketiga, mengolah limbah laut menjadi produk bernilai ekonomi seperti kerajinan, pakan ternak, pupuk, atau bahan daur ulang. Yang keempat, menyediakan tempat pengumpulan limbah di area pelabuhan atau tambatan perahu nelayan agar proses penukaran lebih mudah. Yang terakhir yaitu menggunakan sistem pendapatan nelayan untuk memantau distribusi solar dan jumlah limbah yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya ialah alasan kami memilih ide bisnis tersebut, yaitu masalah utamanya karena nelayan mengalami kesulitan dalam mendapatkan solar yang membuat mereka tidak bisa melaut sehingga
adanya pengurangan hasil tangkapan dan juga pendapatan yang menurun. Dengan penyediaan BBM yang lebih mudah dan stabil, diharapkan aktivitas melaut tersebut dapat kembali normal serta membantu meningkatkan produktivitas dan ekonomi nelayan. Kemudian dengan alasan tersebut, kami telah membuat sebuah business model canvas dengan customer segmen yang pertama yaitu adalah nelayan yang berlayar di sekitar Pelabuhan Gisik Cemandi. Nah, kemudian kami juga menawarkan value proposition yang dimana nelayan mendapatkan solar dengan syarat menukar limbah pesisir dengan minimal 2 kg. Itu bisa berupa cangkang kerang atau sampah jeroan ikan. Kemudian untuk customer relationship-nya, kita akan berhubungan mitra dengan para nelayan. Kemudian ada sistem poin atau tukar. Ketika sudah memenuhi syarat itu akan mendapatkan hadiahnya. Dan yang terakhir adalah edukasi yang berkelanjutan. Kemudian untuk medianya kami akan langsung berada pada pasar yang berada di sekitar Gisik Cemandi. Kemudian bisa berupa sosial media dan juga secara offline-nya yaitu brosur. Kemudian untuk key activity, nah kami tuh akan melakukan aktivitas berupa pengumpulan limbah. Setelah limbah-limbah pesisir itu dikumpulkan, akan dilakukan penimbangan hingga mencapai syarat minimum yaitu 2 kg. Kemudian setelah itu ditukar dan kita mendapatkan limbahnya, itu akan dikelola limbahnya dan setelah itu nelayan akan mendapatkan solar. Kemudian kita juga melakukan key partnership atau mitra, yaitu yang pertama yang pasti dengan nelayan, kemudian pengepul limbah, kemudian yang ketiga pengelola Pelabuhan Gisik Cemandi, bisa juga pemerintah desa, dinas lingkungan hidup, dan juga yang terakhir supplier solarnya. Oke, ke bawah, turun ke bawah. Nah, ada juga biaya yang akan keluar. Yang pertama itu mulai dari pembelian dan distribusi solar, mulai dari supplier hingga ke Pelabuhan Gisik Cemandinya. Kemudian yang kedua ada perawatan alat pengolahan limbah ketika limbah itu sudah ditukar. Nah, itu membutuhkan perawatan untuk alat-alatnya. Kemudian ada operasional harian, ada gaji karyawan, dan juga promosi brosur, dan juga internet dari sosial media. Kemudian yang terakhir adalah revenue streams, yaitu hasilnya berupa penjualan produk daur ulang. Nah, itu hasil daur ulangnya itu berupa dari cangkang kerang, pupuk organik, dan juga pakan. Kemudian yang kedua, kemitraan dengan pemerintah, dan hasilnya kita akan mendapatkan keuntungan atau margin dari penukaran solar tersebut. Yang hasilnya bisa berupa itu tadi, pupuk organik atau pakan. Jadi sekian dari kami, kelompok 5, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Ikan hiu, ikan lele, thank you, Le. Dan ini referensi berita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.